Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, tidak luput. Pokoknya selalu semangat dan selalu kurangi sambat teman-teman. Atau kalian lebih suka daripada kebalikannya, selalu sambat dan jangan pernah semangat gitu. Asik, mantap jiwa ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk dari segi sektor market cap memang di sini mengalami penurunan yang cukup drastis teman-teman ya. Kali ini berada di area 2,5 triliun. Memang sih pergerakannya masih di atas 2 triliun something gitu. Cuman ya penurunannya cukup signifikan. Volume juga mengalami penurunan teman-teman ya. Terus Bitcoin dominan di sini ada sedikit recover sebesar 0,4%. Karena terakhir kita bahas itu berada di area 51,4. Kali ini berada di area 51,8. Jadi dominasi terhadap Bitcoin meningkat lagi ya. Sedangkan kalau kita berbicara Fair and Greed Index-nya ya, kali ini berada di area 82 ya kan. Terus di sini kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin teman-teman ya, dia kembali lagi nih di area 66.000 ya. Kalau nggak salah sempat menyentuh di area 65.000 something ya. Dan saat ini mencoba untuk recover kembali. Akankah Bitcoin mampu untuk recover ya, karena memang hari ini hari weekend gitu teman-teman ya. Mungkin notabene orang-orang atau trader juga wait and see gitu ya kan, mereka cenderung lebih suka bersama keluarga terlebih dahulu kalau orang-orang bule sana ya. Sedangkan kalau kita lihat kinerja beberapa altcoin ya, Ethereum, BNB ini dalam kondisi koreksi, Solana ini masih mencoba untuk recover kembali, XRP juga mengalami koreksi, Cardano juga koreksi sebesar 8% cukup signifikan, Dogecoin 12%, Avalanche 8% ya kan. Terus Shiba Inu ya perlu kalian ketahui 14% teman-teman, gila ya kan penurunannya. Nah, di sini kita lihat untuk real chart daripada Shiba Inu terlebih dahulu teman-teman. Targetnya masih sama, kalau saya pribadi targetnya masih sama teman-teman ya. Bisa sampai di area 23 ya, atau sampai di area 2206. Itu adalah area target yang akan tersentuh oleh Shiba Inu, itu kalau target saya teman-teman ya. Nah, ketika target ini ya kan, ini kemungkinan besar mampu untuk memantulkan harga kembali lagi ke atas ya, entah nanti naiknya sampai di range harga sini ya kan 28, atau bahkan sampai masuk kembali di kepala 3. Ada potensi area ini untuk memantulkan. Cuman yang perlu kalian ketahui ya kan, kenapa saya bilang di sini potensi bisa memantulkan, karena di sini area rally base rally yang notabene demand ya kan, permintaan itu cukup tinggi di area sini teman-teman ya. Terus lantas kalau di sini nggak mampu menahan gimana bang, sampai mana ya? Kalau area ini nggak mampu menahan daripada Shiba Inu, maka dia berpotensi turun sampai di area 1479, terendahnya bisa di area 1303 teman-teman. Tapi setidaknya di sini adalah area yang mungkin cukup besar untuk memantulkan Shiba kembali lagi ke atas ya. Jadi bisa kalian entry di sini juga bisa di area berapa, 23 atau di area 2206 ya, atau di area 21 gitu teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Nah, di sini kalau kita bahas dari YouTube ya teman-teman, untuk Shiba Inu sendiri ya, sekitar 420 juta US dollar ya. Inilah yang terjadi pada Shiba. Oke, ada apa ini? Oke, menarik kayaknya ya. Jadi Shiba Inu menghasilkan hampir setengah miliar memicu spekulasi. Oke, setengah miliar dolar teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, cryptocurrency bertema anjing Shiba Inu baru-baru ini menyaksikan lonjakan volume transaksi besar, menghasilkan hampir setengah miliar dolar teman-teman ya. Jadi menurut data daripada Inter the Block, Shiba Inu melaporkan volume transaksi besar yang luar biasa sebesar 420,11 juta US dollar, memperkirakan jumlah total yang ditransaksikan oleh paus kripto pada hari tertentu. Jadi volume transaksi besar Shiba tumbuh sekitar 39,78% dalam sehari terakhir, yaitu sebesar 14,36 triliun Shiba. Lonjakan ini menggarisbawahi meningkatnya minat dan aktivitas seputar aset digital, di mana Wells memanfaatkan penurunan untuk mengumpulkan lebih banyak token. Oke.
Jadi kesimpulannya kayak gini teman-teman ya. Whales ini lebih memanfaatkan ketika harga Shiba Inu itu mengalami penurunan. Sebenarnya bukan hanya di Shiba sih, melainkan di altcoin ya kan. Semua whales itu memanfaatkan ketika altcoin tersebut mengalami penurunan. Mereka pasti akan cenderung melakukan akumulasi teman-teman, seperti itu ya. Cuman yang dibedakan antara whales dengan lumba-lumba, terus dengan tuan crab gitu, apalagi dengan plankton teman-teman ya, itu sangat berbeda jauh, terutama dari plankton ya. Yang plankton itu rata-rata kan ya kayak kita ini ya kan, pemain retail yang modalnya pas-pasan seperti saya ini teman-teman ya, itu cenderung takut ketika kita dikasih koreksi seperti ini, tuh cenderung takut, cenderung panik, wah ujung-ujungnya banyak yang cut loss ya, ujung-ujungnya banyak yang cut loss. Nah akan tetapi kalau paus penurunan seperti ini, mereka malah cenderung apa? Akumulasi. Mereka cenderung apa? DCI kayak gitu teman-teman ya. Apakah cut loss bisa menyelesaikan masalah? Ada iya atau tidak. Tergantung dari sisi cut loss kalian memiliki planning atau enggak ya. Kalau cut loss kalian hanya, wah saya cut loss di Shiba, saya pindah ke aset A. Waduh, aset A turun lagi nih, saya cut loss pindah ke aset B. Nah, kalau kayak gitu lama-lama uang kalian habis. Nah, cut loss yang memiliki planning adalah ketika kita cut loss dari Shiba Inu, tapi kita punya planning, wah Shiba Inu bakal turun nih sampai di harga ini, kemungkinan besar seperti itu. Jadi kita cut loss di atas, kita open posisi kembali di bawah gitu teman-teman ya, untuk apa? Meminimalisir kerugian dan untuk mendapatkan nilai Shiba yang mungkin jauh lebih banyak lagi ketika kita ngambil di bawah gitu ya. Nah, pada saat penulisan Shiba Inu ini turun sekitar 1,52% dalam 24 jam terakhir menjadi di area 285, mengisarkan rebound setelah penurunan drastis sebesar 13% kemarin. Namun Shiba tetap turun sebesar 17% dalam 7 hari terakhir. Pembaruan menarik untuk ekosistem Shiba Inu, di mana selama seminggu informasi diberikan tentang pembaruan baru yang akan diluncurkan di ekosistem Shiba Inu. Pengembang Shiba Inu Cole Dairy mengungkapkan pembaruan menarik pada penjelajah blockchain Shibarium, di mana Shibarium Scan blockout ya, fitur-fitur baru diperkenalkan untuk meningkatkan kegunaan penjelajah dan memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada semua pengembang dan pengguna daripada Shibarium sendiri. Terus di sini Mas Ral, penasehat Shiba Eternity, mentweet tentang kemajuan yang dicapai dalam pengujian pada build internal dengan bug sebelumnya di build flysheet ya, diperkirakan dan diperbaiki secara menyeluruh. Peningkatan tersebut antara lain akan diterapkan pada Shiba Eternity versi mobile pada patch berikutnya. Mantap jiwa ya. Jadi Shiba Eternity game Shiba Inu Shichiki telah menarik lebih dari 500.000 pemain, suatu peristiwa yang mengesankan mengingatkan game tersebut belum memasuki pasar Web3 yang sedang berkembang. Mungkin nanti ketika memasuki pasar Web3 ya teman-teman ya, pemainnya akan jauh lebih banyak lagi dibandingkan saat ini. Mars juga mengisyaratkan bahwa Shiba Eternity ini edisi play to earn atau ya kita bermain dapat income gitu ya kan, yang semakin dekat dengan rilis beta mengingat kemajuan terkini. Mantap jiwa ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Shiba ya kan. Nah, semoga sedikit membantu, terutama harus selalu apa? Dior disclaimer teman-teman, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Dan salam cuan.